Akbar. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Yudi Handoyo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar konferensi pers mengenai erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan mengunjungi lokasi bencana pada hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, sebelum erupsi, guguran awan panas dari puncak Gunung Semeru sudah terlihat sekitar 40 menit sebelum Semeru erupsi. Pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, abu vulkanik terlihat jelas mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan catatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur 500 hingga 800 meter dan berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. Getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 dengan amplitudo maksimal 20 mm. Pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Hingga saat ini, 1 orang meninggal dunia dan puluhan orang alami luka bakar akibat erupsi Gunung Semeru. Sejumlah infrastruktur menuju lokasi juga rusak. Ada 1 orang yang meninggal dari Curah Kobokan dan akan segera sudah akan dibawa oleh mobil ambulan dan mudah-mudahan sudah terangkut tadi, karena waktu saya di sana tadi masih sedang dalam proses untuk evakuasi. Hampir semua rumah hancur di Curah Kobokan dan semua mengungsi di sebagian besar di Balai Desa Penanggal, karena kami kalau yang tahun lalu kami membuka tenda pengungsian di lapangan Kamar Kajang, tetapi sekarang tidak memungkinkan karena dikhawatirkan ada lahar susulan yang sampai ke lapangan Kamar Kajang, sehingga di Kamar Kajang hanya dibuka dapur umum dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Kemudian yang luka-luka parah, luka bakar akibat lahar panas, kurang lebih ada 41 yang dievakuasi di Puskesmas Penanggal. Yang luka bakarnya sangat parah, kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, dan sebagian di Rumah Sakit Pasirian. Tim BPBD Kabupaten Lumajang mendirikan dapur umum di lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kabupaten Lumajang. BNPB menghimbau warga sekitar untuk tetap tenang, khususnya saat proses evakuasi berlangsung. Dari Jakarta, Yasmin Rahmadi, Prayogi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana pemirsa? Kita sudah bersama dengan Indah Amperawati Masdar, Wakil Bupati Lumajang di Desa Penanggal. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Indah. Halo Bu. Waalaikumsalam Mas Yudi, selamat pagi.
Bu, masyarakat Indonesia saat ini benar-benar semuanya tertuju fokusnya kepada Lumajang, ingin sekali mendapatkan update situasi terkini di sana, Bu. Kami dengar Ibu berada di Desa Penanggal, betul Bu ya? Bagaimana Bu keadaannya di sana, Bu? Bagaimana Bu situasinya, Bu? Yang mengungsi di Balai Desa Penanggal jumlahnya sekitar 220, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak sekitar 20% anak-anak. Anak-anak dalam kondisi sehat. Saya bertanya kepada mereka dan tidak ada tanda-tanda trauma. Mudah-mudahan ini terus kondisinya membaik begitu. Kemudian yang mengungsi di rumah-rumah warga sekitar 110 orang dan itu di sekitar Penanggal sini, Desa Penanggal, desa terdekat dari desa terparah Sumberwuluh. Sedangkan di Desa Sumberwuluh yang dulu biasanya mereka berkumpul di lapangan Kamar Kajang, sekarang sudah tidak berani lagi karena dikhawatirkan berpotensi lahar bisa ke lapangan. Sehingga penduduk mengungsi di beberapa rumah, ada 3 rumah dan masjid di atas lapangan Kamar Kajang. Itu jumlahnya ya sekitar 100 lebih 150-an. Kemudian tadi malam update-nya 41 dan pagi ini ya maksudnya yang luka-luka parah 41 dan pagi ini sudah terupdate 57 orang. Yang tadi malam saya beritakan ada yang meninggal 1 orang dari Curah Kobokan. Sekarang bertambah lagi yang meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, Kota Lumajang, itu ada 1 yang meninggal karena luka bakar yang sangat parah. Hari ini di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto pagi ini dilaksanakan operasi untuk yang luka bakar sangat parah, 6 orang, mudah-mudahan selamat, dan yang lain masih dalam perawatan. Di Rumah Sakit Bayangkara juga dirawat, kemudian di Rumah Sakit Umum Pasirian terdekat dari Kecamatan Candipuro itu ada 16 orang. Mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi Bu. Berarti kemarin Ibu kabarkan ada 1 orang meninggal dunia karena luka bakar dan hari ini ada 1 orang lagi. Berarti 2 orang total meninggal dunia. Ya. Betul begitu? Betul, betul. Yang ditemukan ya, yang ada. Yang ditemukan sejauh ini berarti 2 orang meninggal dunia akibat luka bakar ya Bu ya berarti ya? Iya, pengungsi di Kamar Kajang dan Sumberwuluh ada 770 tersebar di balai desa, kemudian di masjid dan rumah warga. Ibu Indah, ini kan tentu desa masih banyak yang menantikan kabar dari sana begitu. Apakah masih ada data dari Ibu yang melihat belum ditemukan begitu warga di sana, Bu? Masih ada yang hilang tidak, Bu? Ada. Jadi di Curah Kobokan yang tadi malam saya laporkan ada sekitar 10 yang belum terevakuasi. Alhamdulillah pagi ini sudah tuntas, sampai pagi ini terupdate sudah tuntas terevakuasi. Tapi kita akan terus melakukan penyisiran di Desa Curah Kobokan. Takut ada yang tertinggal atau terjebak. Nah, kita pagi ini melakukan penyisiran. Kemudian di Besuk, di Kampung Renteng ada sekitar 8 orang yang terjebak yang tadi malam saya mintakan bantuan kepada BNPB untuk heli karena sangat sulit sekali medannya. Dan mudah-mudahan kalau ini lahar panasnya sudah surut, kemudian evakuasi darat bisa dilakukan, kita akan terus lakukan bantuan dan penyisiran di yang terjebak 8 orang tersebut. Sedangkan 2 orang yang hanyut sampai dengan saat ini belum ketemu. Mudah-mudahan tidak, tetapi insting saya di area tambang itu lebih dari itu sebenarnya. Baik, Bu, kalau proses penyisiran sendiri di sana
keadaan desanya seperti apa, Bu? Apakah membutuhkan alat-alat berat untuk bisa memberikan bantuan agar lebih mudah evakuasi, Bu? Pasti kita butuh alat-alat berat. Kemudian ini tadi sudah kami koordinasikan ya, minta bantuan kepada TNI untuk pemotongan pohon-pohon yang tumbang supaya evakuasi lebih mudah dilakukan. Tapi kalau aktivitas Kondisi dari dapur umum sudah berjalan lancar. Baik, kalau kondisi dari Gunung Semerunya sendiri sudah seperti apa, Bu, di sana, Bu? Sudah agak Asap. tenang ya, tidak ada asapnya, juga sudah cerah lah, cerah. Hujan sudah tidak ada lagi, sudah berhenti. Kalau dari tempat pengungsian di sana berarti kan terus bertambah ini, Bu. Bagaimana untuk fasilitasnya, Bu? Tadi disampaikan dapur umumnya sudah cukup baik begitu. Ini seperti apa, Bu? Ya, dapur umum terus masak terus untuk masyarakat, kemudian berdatangan nasi bungkus dan baju baju yang masih layak pakai karena mereka tidak membawa apa-apa ya dari rumah. Baik, kalau kemarin mungkin bisa sedikit bercerita ini Ibu Indah sendiri pada saat itu berada di mana dan yang Ibu rasakan seperti apa, Bu, pada saat itu kemarin, Bu? Saya berangkat sore setelah kami terima video dari warga. Kami langsung menuju ke area jembatan yang putus karena di sana beberapa warga yang ada di warung, ada di sini itu hanyut ya karena jembatan putus. Jembatan Perak ya, Bu? Iya, juga ada Perak namanya. Sehingga akses ke Pronojiwo terputus. Oleh karena itu untuk membantu teman-teman yang di desa Ororo Ombo, Suci Turang itu harus melalui jalur dari Malang Selatan. Kemudian saya bergeser ke Dusun Curah Kobokan. Di sana macet, saya tidak bisa masuk langsung ke lokasi di mana harus warga yang dievakuasi karena endapan lumpur setinggi lutut dan saya susah jalan ke sana. Baik. Kita dibantu oleh jeep untuk mengevakuasi dan di tempat saya stay itu langsung diangkut ke Puskesmas Penanggal. Baik, Ibu, ini kalau sekarang kan saya lihat di belakang Ibu aktivitas pengungsian di situ ya. Tadi disampaikan dapur umum, kemudian tadi juga dijelaskan tentang penyisiran yang terus dilakukan. Nah, hari ini apa saja, Bu, agenda yang dilakukan pemerintah daerah setempat, Bu, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat mengantisipasi ini, Bu? Ya, yang bisa kami lakukan pertama penyisiran, mencari korban-korban yang mungkin masih bisa ditolong dan ditemukan. Itu yang paling penting karena keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian pemenuhan kebutuhan seperti pampers untuk anak-anak dan orang tua. Kemudian dapur umum dan toilet. Alhamdulillah masjid-masjid juga menampung untuk mereka bisa beribadah dan bebersih diri. Dapur umum terus masak dengan nasi bungkus yang sederhana, tetapi insya Allah bisa memenuhi semuanya. Baik, Bu Indah, ini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Doa kami untuk Bu Indah dan pemerintah daerah setempat di sana, warga di sana, semoga ini semuanya lancar, tidak ada korban lagi, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Terima kasih, Mas Yuda. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita beralih berikutnya ke Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Lumajang, ada Indra Wibowo Leksana. Selamat pagi, Pak Indra. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Indra, ada informasi terkini apa nih, Pak? Karena banyak masyarakat yang sangat menantikan kabar terbaru nih, Pak, dari update Gunung Semeru ini, Pak. Untuk sampai pagi hari ini, Gunung Semeru sudah relatif tenang. Hanya tadi pukul 5
lebih 5 menit terjadi lagi ABG yang relatif kecil, tidak sampai ke bawah. Ya, nanti jam 7 ini jajaran teman-teman dari BPD, TNI, Polri, dan OPD terkait serta relawan melakukan apel kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Pak Indra, ini kami lihat di gambar yang dikirimkan tim kami di sana begitu sulit ya Pak medan di sana Pak. Nah ini alat-alat berat sudah ada di sana Pak. Berapa banyak yang diturunkan apa saja Pak? Alat berat, bantuan dari Proyek Semeru, ekskavator sudah siap di lokasi. Juga alat berat kita, loader juga sudah siap di lokasi. Nanti setelah apel pagi ini akan kita lakukan aktivitas, action untuk mencari membuka jalan yang sempat tertutup dengan pohon-pohon yang tumbang, material dari Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Saya dengar tadi dari Ibu Wakil Bupati katanya membutuhkan helikopter juga begitu Pak ya? Apakah ada rencana mengirimkan helikopter Pak? Bagaimana? Tadi Ibu Wakil Bupati bilang sepertinya butuh heli nih Pak karena akses yang sulit dijangkau begitu. Apakah memang ada upaya seperti itu Pak? Penambahan? Ya memang ada lokasi yang agak sulit dijangkau, tapi kita berupaya sampai bisa sampai ke lokasi yang sangat sulit pun harus kita jangkau untuk menyisir ya, mungkin ada masyarakat atau korban yang belum sempat kita lakukan evakuasi. Yang paling sulit ini yang dijangkau di wilayah desa mana Pak? Kecamatan mana? Dan seperti yang paling apa? Sulit tadi malam itu di Dusun Curah Koboan, Desa Sepiturang. Dan juga yang kedua di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Ini insya Allah cuaca terang, kita akan melakukan aktivitas penyisiran ke lokasi yang paling sulit untuk dijangkau dengan kondisi gelap. Ini pagi sudah cerah, kita akan segera action ke lokasi. Tapi kalau medannya sendiri, jalanan rusak, pohon tumbang, kemudian jembatan juga putus, kami dengar gitu ya Pak? Iya, gimana? Ya, kalau kami dengar situasi di Medan di sana untuk menuju ke sana wilayahnya itu banyak kendala begitu Pak ya, jalanan rusak, pohon tumbang, jembatan putus begitu Pak ya. Betul. Apa saja Pak? Betul ada. Ya itu jembatan memang yang menghubungkan Lumajang Malang, memang jembatan utama itu, jembatan perak memang total putus sehingga akses jalan masyarakat dari Lumajang ke Malang atau sebaliknya harus memutar ke Kabupaten Pasuruan, sehingga menempuh waktu kurang lebih 9 jam untuk memutar ini. Tadi kami dapat kabar bahwa update informasinya korban meninggal ada 2 orang, kemudian masih dilakukan pencarian, ini masih banyak pencarian korban-korban hilang. Nah kalau yang dari datanya Pak Indra sendiri Pak, ada berapa banyak korban yang masih terjebak dan dalam proses pencarian karena diketahui sedang hilang nih Pak? Informasi yang saya terima yang meninggal 1 orang. Terus yang informasi juga ini masih kita lakukan penyisiran, itu masih ada sekitar 6 sampai 8 orang. Ini informasi, tapi kita masih melakukan penyisiran pada pagi hari ini. 6 sampai 8 orang. Pak, kami mendengar informasi tentang penambang pasir ya Pak, juga terjebak, betul itu Pak? Nah, yang kami maksud tadi antara informasi yang 6 sampai 8 orang ini, itu juga salah satu kelompok penambang pasir yang ada di dasar aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Oke. Itu ya yang 6 sampai 8 orang tadi. Mengerahkan berapa banyak Pak petugas dan yang membantu nih Pak di sana Pak? Petugas untuk pagi ini cukup banyak, ada dari batalion 527, ada dari teman-teman Kodim, ada juga dari Polri. Banyak juga, berkisar ya hampir 1000-an lah untuk personilnya ini. Hampir 1000-an gitu Pak ya. Kalau ini Pak, kan tadi disampaikan Gunung Semerunya sudah mulai ini ya Pak ya, sudah mulai aman gitu Pak, tenang Pak ya. Nah ini diupdate terus nggak nih Pak dengan Pak Indra dan tim Pak? Apa keadaannya Gunung Semeru ini Pak? Gunung Semeru ini kan gunungnya agak unik ya. Ya dikatakan aman, ya relatif aman, tapi kita harus tetap waspada dan harus siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan.
Jadi tidak boleh terlena, jadi kelihatannya tenang gunungnya, tapi kita harus tetap waspada ya. Karena letusan setiap hari itu tercover, yang terpantau itu 50 sampai 70 kali letusan untuk letusan kecil yang sehari sampai 50 sampai 70 itu yang terjadi pada Gunung Semeru. Waktu petugas sudah melakukan evakuasi penyisiran di sana, kondisi rumah-rumah gimana Pak? Ini di sana Pak? Sudah habis? Kondisi rumah banyak yang tertutup debu. Nah, itu ya sehingga pagi hari ini juga akan kita lakukan pembersihan. Kita bantu dengan air dari pemadam biar mempermudah, dan juga untuk aset jalan yang material debu yang tebal juga kita gunakan alat berat untuk pembersihannya. Baik. Pak Indra, terima kasih Pak waktunya Pak. Ini doa kami masyarakat Indonesia untuk Pak Indra dan petugas yang sedang bertugas di sana ya Pak ya. Semoga selamat dan aktivitas Gunung Semeru semakin membaik begitu Pak. Terima kasih Pak Indra sekali lagi. Amin, sama-sama. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Guguran awan panas terlihat membumbung tinggi, di mana ini juga membuat warga panik dan menyelamatkan dirinya. Kita lihat informasinya berikut ini. Ya, seperti inilah situasinya pemirsa. Kita saksikan awan panas mulai terlihat membumbung tinggi sejak pukul 15.20 waktu Indonesia Barat Sabtu sore kemarin. Awan yang membumbung tinggi itu terjadi akibat pertemuan aliran awan panas dan air hujan. Nah, warga di Desa Sapi Turang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga berlarian ke jalan termasuk para penggali pasir di aliran Sungai Leprak. Erupsi Gunung Semeru juga mengakibatkan hujan abu di sekitar Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan, BNPB ini menyatakan pos pengamatan gunung api Gunung Semeru di pos Gunung Sawur mencatat adanya getaran banjir lahar atau guguran awan panas sejak pukul 14.47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm. Kemudian pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan adanya abu vulkanik yang terlihat jelas mengarah ke besok kerobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan himbauan kepada warga dan penambang untuk tidak beraktivitas di sepanjang daerah aliran Sungai Mujur dan Curah Kobokan. Sopir, ayo Pak, keluar Pak. Ajak teman-temannya Pak, udah bisa keluar Pak. Abu Pak, ayo Pak. Abu Pak. Ini teman-teman hujan. Breaking News TV One masih akan segera kembali, tetap bersama kami pemirsa.